Perkumpulan Santa Ursula itu diawali dengan keprihatinan adanya perang di mana perempuan menjadi bagian yang tidak terhitung. Jadi perkumpulan ini ingin mengangkat derajat perempuan khususnya dan remaja pada umumnya. Saya juga merasakan kebahagiaan kalau kita para suster bisa bersama-sama melakukan sesuatu, ya. Jadi kebersamaan itu, insieme itu membawa kebahagiaan. Kongregasi atau ordo itu juga memperhatikan keluarga. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mewawancarai Suster Lucy mengenai perjalanan hidupnya sebagai biarawati. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya adalah Monica Niswa dari kelas 12-3 absen 17. Saya Stella Gracia Rion dari 12-3 absen 23. Saya Dewan Palingga Budanto dari 12-3 untuk absen 7. Saya Litvina Paskalian Unju dari 12-3 absen 15. Selanjutnya, kami akan memberikan beberapa pertanyaan pada Suster Lucy. Yang pertama, bisakah Suster menceritakan secara singkat tentang Ordo Santa Ursula? Sejarah Ordo Santa Ursula itu awalnya bernama Perhimpunan Santa Ursula, didirikan oleh Santa Angela Merici tahun 1535 dan didirikan di Brescia, Italia. Di sana perkumpulan perempuan itu ingin melayani masyarakat yang membutuhkan, khususnya para remaja, dan mengabdi pada Tuhan. Lalu perkumpulan ini semakin berkembang ke Belanda, ke Perancis, kemudian para suster dari Belanda menuju ke Indonesia untuk mendirikan pendidikan perempuan khususnya, dan mulai di Jakarta. Di Jakarta itu adalah yang pertama, kemudian di Santa Maria, lalu Santa Ursula, kemudian ke Surabaya, kemudian ke Malang. Untuk pertanyaan yang kedua, apa karya pelayanan yang sedang dilakukan oleh suster? Saya bergabung dengan Ordo Santa Ursula 36 tahun yang lalu. Selama ini beberapa tugas yang diberikan kepada saya. Yang pertama, sebagai guru, saya 20 tahun saya sebagai guru fisika. Lalu kemudian saya diberi tugas untuk mengurus museum dan juga menangani pusat pendidikan dan pelatihan Ursulin. Nah, setelah itu selama 12 tahun saya berada di Jakarta untuk itu. Kemudian saya pindah ke Malang, dan kali ini di sini saya mengurus benda-benda peninggalan para suster yang nanti didisplay di galeri Ursulin Malang. Dan saya bertugas untuk menulis buku juga, menulis buku yang baru saja selesai, yaitu ini buku 125 tahun Ursulin Oriesu Malang yang diberi judul Cor Unum et Anima Una, sehati sejiwa. Apakah suster bisa menceritakan kisah panggilan suster sehingga bisa menjadi biarawati? Ya, tentu bisa saya menceritakan karena itu pengalaman hidup saya. Jadi dari kecil saya memang bersekolah di susteran dan saya melihat banyak suster. Kemudian ketika kelas 6 SD saya pernah sakit gitu ya. Lalu saya berjanji dalam hati pada Tuhan waktu kelas 6 SD itu bahwa saya kalau sembuh saya mau jadi suster. Nah, tapi ketika saya bertumbuh dan sekolah SMP, kemudian SMA, saya agak lupa-lupa juga ya
Tapi ketika hampir selesai di perguruan tinggi, Tuhan mengingatkan saya untuk mengingatkan janji saya kepada Dia, karena waktu itu saya merasa bahwa sudah saatnya saya mengatakan ya pada Tuhan, karena selama ini kalau saya berteman dengan teman-teman laki-laki itu rasanya nggak pernah srek di hati gitu ya. Rupanya Tuhan sudah mengisi hati saya sejak kecil ketika saya berjanji. Jadi setelah itu ya setelah selesai saya kuliah, lalu saya masuk menjadi Ursulin dan di Bandung, awalnya di novisiat di Bandung. Dan setelah 3 tahun pendidikan, saya bergaul, kemudian sejak saat itu sampai sekarang selama 36 tahun saya merasakan kebahagiaan sebagai suster, karena Tuhan selalu memberikan apa yang saya butuhkan, sehingga apapun yang saya doakan itu Tuhan selalu mengabulkan, dan itu saya merasa dicintai oleh Tuhan. Dan untuk mengembalikan cinta saya pada Tuhan, saya bersyukur dan saya ingin juga melayani sebagaimana yang Tuhan inginkan dari saya. Kenapa suster tuh bisa tertarik buat masuk ke Ordo Santa Ursula? Ya, saya tertarik untuk masuk Ordo Santa Ursula karena Ordo Santa Ursula bergerak di bidang pendidikan, khususnya untuk remaja. Sementara saya sendiri juga lulusan IKIP, Institut Keguruan. Jadi saya merasa saya itu tempat saya untuk mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan. Sebelum masuk ke Ordo Santa Ursula, saya pernah berkenalan atau mengenal tarekat-tarekat lain, datang ke tempatnya dan sebagainya, tetapi saya merasa tidak seret. Dan ketika saya masuk di Ordo Santa Ursula atau di Bandung, itu saya merasa at home. Apa rasa suka dan duka yang suster rasakan selama menjadi biarawati? Suka duka sebagai biarawati tentu saja ada, sama seperti hidup yang lain. Saya merasakan kalau saya bahagia, saya suka dalam hal ini karena saya bisa membawa siapa saja yang saya temui kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada mereka. Mereka lebih kenal, lebih dekat pada Tuhan. Sementara dukanya kalau sebaliknya, semakin menjauhkan mereka dari Tuhan ataupun tidak membawa Tuhan kepada mereka, tapi semacam hanya untuk kepentingan saya sendiri. Itu saya sadari itu membuat sesuatu yang duka atau membuat saya sendiri menjadi sedih. Apa pesan suster untuk kaum muda seperti kami? Ya, pesan saya untuk Anda semua yang masih remaja, masih punya cita-cita yang panjang, ya, waktu yang harus ditempuh dengan lebih seksama dan dengan penuh sukacita, yaitu be yourself, ya, jadilah dirimu sendiri, jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, guru, dan juga terutama terhadap Tuhan. Tanyalah kepada hatimu di dalam doa, Tuhan, Engkau ingin aku jadi apa? Dan disitulah jawaban itu akan membuat kamu bahagia. Setelah melakukan wawancara dengan Suster Lucy dari Ordo Santa Ursula, saya merasakan perasaan yang begitu kagum karena saya kagum akan perjalanan hidup yang telah dipilih olehnya, yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan. Melalui wawancara ini, saya juga belajar bahwa hidup religius ini bukanlah sesuatu yang membosankan atau juga kaku, melainkan jalan hidup yang penuh makna dan juga kasih.
Setelah melakukan wawancara dengan Suster Lucy dari Ordo Santa Ursula, saya merasa sangat kagum dengan cerita hidup Suster Lucy. Saya belajar bahwa pengorbanan bukan hanya tentang kehilangan ataupun kekurangan, melainkan memberikan diri sepenuhnya demi tujuan yang lebih besar. Kisah Suster Lucy menunjukkan bahwa sebuah panggilan hidup adalah anugerah yang harus dijawab dengan sepenuh hati. Kalau komentar dari saya tentang wawancara ini, misalnya kalian ada minat untuk menjadi suster atau romo, atau misalnya kalian ada minat untuk masuk ke ordo, jangan ragu-ragu karena bisa saja itu adalah panggilan dari Tuhan. Jadi juga hidup sebagai suster itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Pendapat saya untuk wawancara ini yaitu saya sadar kalau panggilan hidup membela itu butuh keberanian yang besar. Saya jadi lebih menghargai sejarah dan karya pelayanan mereka seperti suster yang di Ordo Santa Ursula ini.